Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Kalau saudara dan saya hari ini dapat bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Amin saudara. Semua karena penyertaan dan kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu baik, yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Sebab Dialah yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari katakan pujian ini. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku
Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami berlari kepadamu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, mari kita sembah Tuhan. Ku berpegang pada Allah yang hidup, sebab Kaulah harapanku, Kaulah harapanku Tuhan Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Yesus. Glory, haleluya. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Ku menyembahmu Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Tuhan. Biarlah kami menyembahmu, biarlah ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ini bikin arana masuk, ku menyembahmu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Cintamu kami hanya bisa temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu
kekuatan kami. Waktu kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Sama-sama katakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali katakan pujian ini. Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mengandalkan kekuatan kami tanpa Tuhan yang terlibat, tanpa Tuhan yang menyertai. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami merasa mampu, kami merasa bisa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara sekali katakan pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak
buat kasih setiamu, Yesus. Terima kasih, glory bagimu. Biarlah ku menyembah, biarlah ku menyembahmu, haleluya. Biarlah kami memujimu, kebesaranmu yang telah kau nyatakan buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih hanya kepadamu. Thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, setiamu tak pernah berubah, glory bagimu. Glory bagimu. Terima kasih, oh Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, cintamu besar buat kami. Setiamu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Glory. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya.
Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menopang kami, membuat kami mengerti, membuat kami paham akan kebenaran firman Tuhan buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun buat kami semuanya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas, melakukan kegiatan kita masing-masing. Saya mengawalinya di Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 mulai. Dikatakan firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau garis bawahi kepada kita adalah bahwa begini, kedewasaan, pengenalan kita kepada Allah dengan tepat dan benar tidak diukur dari lama dan tidaknya kita mengikut Tuhan atau menjadi yaitu orang Kristen. Itu tidak menjamin saudaraku, lama tidaknya Anda yaitu menjadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun sampai mungkin begini. Anda ubanan sekalipun, rambut Anda sudah berubah menjadi dua, yaitu putih dan hitam. Itu tidak menjamin untuk saudara bisa dewasa dan mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Anda tahu saudara siapakah Filipus itu? Filipus itu adalah salah satu daripada apa? 12 murid Yesus, rasul yang dipilih oleh Yesus. Yang setiap hari Filipus melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang menyertai daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat tanda-tanda heran, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia bersama-sama setiap hari makan, duduk bersama-sama. Bahkan mungkin saya katakan tidur bersama-sama. Berjalan bersama-sama, pelayanan bersama-sama saudaraku. Filipus melihat semua keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Tetapi dia belum 100% mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah diutus oleh Bapa, saudaraku. Anda bisa bayangkan aja, ring satunya daripada Tuhan Yesus itu tidak mempercayai total sepenuhnya. Sampai dia berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sepertinya pertanyaan ini hal yang rohani sekali saudaraku. Tunjukkan Bapa kepada kami. Ini sepertinya rohani sekali dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Kita sudah mungkin gini melayani dan mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen bertahun-tahun saudaraku. Tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan tepat dan benar saudaraku. Dan seringkali apa yang kita katakan hal-hal yang rohani. Tuhan tunjukkanlah Engkau kepada kami, tunjukkanlah mujizat-Mu kepada kami. Tahukah saudara, setiap hari yang Anda rasakan dan Anda melihat bahwa itu, saya katakan itu mujizat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup saudara dan saya. Setiap hari Anda berjalan dalam mujizat Tuhan, yang percaya katakan amin. Anda bisa bernafas, Anda bisa sehat, Anda bisa melakukan segala aktivitas yang Anda lakukan. Anda bisa dapat menikmati ini dan itu, makan enak saudaraku. Mungkin Anda tidur tidak berkeringat karena mungkin di rumah saudara full dengan AC.
Saya katakan bahwa itu berkat Tuhan, itu mujizat daripada Tuhan, saudaraku. Oh iya. Nah, makanya saya katakan bahwa seringkali yang kita lakukan rohani. Belum tentu aktivitas rohani yang kita lakukan itu rohani di hadapan Tuhan. Oh iya, saudaraku, ini yang terjadi dalam kehidupan daripada yaitu Filipus ini, saudaraku. Dia sudah mengikut Tuhan, menjadi ring satunya Yesus. Dia, saya katakan, di garda yang terdepan, saudaraku, dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal jelas siapakah Yesus yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang semua katakan kepada kita semuanya adalah pengenalan yang salah akan mengerjakan hal yang salah pula. Saya ulang sekali lagi. Pengenalan yang salah akan mengerjakan hal yang salah pula di dalam kehidupan ini, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangun kepercayaan, bangun iman dalam kehidupan ini, saudaraku. Sampai dikatakan firman Tuhan, kalau engkau belum mempercayai 100%, bahwa lihatlah hal-hal yang terjadi selama ini, yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari Anda bisa bernafas, setiap hari Anda bisa mengecap kasih karunia Tuhan. Itu mujizat daripada Tuhan, saudaraku. Lihat itu, saudaraku, kebaikan Tuhan yang tiap-tiap hari Anda merasakan. Anda melihat setiap hari karya Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sudah jelas pengiringan kita kepada Tuhan, usia atau saya katakan kita lamanya melayani atau lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin kita mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Kalau saudara dan saya tidak memutuskan untuk tiap-tiap hari untuk menyelidiki daripada kebenaran firman Tuhan, merenungkan banyak kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang semua katakan kepada kita semuanya, bahwa mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya, entah saudara hamba Tuhan, entah saudara pelayan Tuhan, aktivis di dalam sebuah gereja atau komunitas, saudaraku, kenali Tuhan dengan tepat dan benar. Supaya apa? Engkau tidak kecewa pada akhirnya. Engkau tidak meragukan Tuhan. Engkau tidak ambigu, abu-abu di dalam kehidupan ini. Apalagi yang semua katakan bahwa pertempuran kita ini setiap hari. Kalau Anda tidak mengenal dengan tepat dan benar, yaitu siapa yang Anda percayai di dalam kehidupan ini, saudaraku. Wah, Anda pijakan saudara akan goyah. Oh iya saudaraku, pijakan saudara akan goyah dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari kenali Tuhan dengan tepat dan benar. Supaya apa, saudaraku? Saudara dan saya di dalam kehidupan ini Anda tegap. Anda terus tegap berdiri, saudaraku. Anda tidak ragu-ragu lagi. Sekalipun ada banyak mungkin begini tawaran-tawaran dosa yang Anda mungkin begini bisa kompromi dengan dosa. Tetapi Anda menolak dengan apa ya? Saya katakan dengan cepat. Dengan refleks Anda menolak. Wah, itu secara luar biasa. Saya katakan bahwa saya bisa menjamin kebenaran firman Tuhan yang Anda telah pelajari, yang Anda telah terima tiap-tiap hari itu, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa yaitu saudara dan saya telah berjuang keras dan banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu yang membuat Anda begini, secara yaitu apa? Natural, refleks. Ya, refleks saudara itu ketika ditawari dosa Anda nolak. Ketika mau menyerempet dengan dosa, Anda telah memutuskan untuk menolak, saudaraku. Jadi tidak berpikir lagi, saudaraku. Amin. Dan saya katakan itu telah menjadi budaya dalam hidup saudara dan saya. Nah, budaya itu adalah sesuatu yang Anda mengerjakan dan Anda sudah tidak memikirkannya lagi. Tidak ada lagi yang namanya pertimbangan-pertimbangan yang dalam pemikiran saudara untuk Anda memutuskan. Itu sebuah budaya. Nah, kebudayaan untuk yang namanya melakukan kebenaran firman Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan tepat dan benar. Ketika tawaran dosa datang, ketika kompromi dosa datang dalam kehidupan kita menolak tanpa Anda berpikir. Wah, itu sudah jadi kebenaran firman Tuhan. Saya telah menjamin kebenaran firman Tuhan yang Anda telah terima itu telah mendarah daging di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya dan setuju katakan amin.
Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan yang saya bisa bagikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan kami. Bapa, bersyukur berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk yaitu anak-Mu yang mencari jodoh. Tuhan, kiranya jodoh yang terbaik Tuhan berikan atas kehidupannya. Dan kami juga berdoa yaitu pasca daripada operasi daripada anak-Mu ini Tuhan, pulihkan dengan sempurna Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pulihkan dengan sempurna, pulihkan dengan sempurna. Seperti sedia kala hamba-Mu berdoa, kami sepakat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan yang mengalami persoalan daripada rumah tangga. Tuhan tolong segala kutuk perceraian aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya benar-benar Tuhan takut akan Tuhan turun atas kehidupan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik turun kepada istri, baik turun kepada suami. Untuk memikirkan daripada kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya mautlah yang dapat memisahkan daripada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur. Hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.